Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng Wati Suara. Part yang ketiga lanjutan dari pembahasan soal KSN Matematika SD tingkat Kabupaten 2022. Ya langsung saja, kali ini kita akan membahas konsep kombinatorika. Yang pertama, soal yang Wati Suara berikan adalah mengenai dadu. Wina melempar dadu merah, kuning, dan hijau yang masing-masing bermata 6 secara bersama-sama. Berapa banyak kejadian muncul mata dadu berjumlah 6? Kata kuncinya harus kita pahami ya. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Artinya bukan setiap dadunya bermata 6, tapi kalau kita jumlahkan setiap mata dadu yang muncul, itu harus dijumlahinnya hasilnya 6 gitu. Berarti kita harus mempertimbangkan setiap dadu, karena kan di sini ada 3 dadu dengan warna berbeda ya. Berarti kita pisah nih. Ada dadu merah, ada dadu kuning, ada dadu hijau. Kemudian kita hitung nih total kemungkinan yang ada. Oke. Untuk supaya jumlah ketiganya itu hasilnya 6, kita mulai dari angka 1 dulu. 1 pasangannya dengan angka 1, kemudian angka 4. Benar nggak tuh? 1 tambah 1, 2 tambah 4, 6. Kemudian ini juga bisa kita otak-atik nih, karena kan dadu kita warnanya beda ya. Angka 1 dulu, angka 4 dulu, baru angka 1 lagi. Kemudian lagi kita geser ya. Kemudian lagi bisa juga angka 4-nya di depan. 4, 1, 1. Berarti totalnya ada 3 kemungkinan. Kemudian kita lanjutkan angka berikutnya 1, 2, 3. Jumlahnya juga 6 ya. Namun 3 ini juga bisa kita rubah-rubah nih susunannya. 1, 3 dulu baru 2. Kemudian 3 dulu 1 baru 2. Atau 3 dulu 2 atau 1. Kemudian 2 dulu 1, 3. Atau 2 dulu 3, 1. Nah, ini totalnya ada 6 kemungkinan. Kemudian ada lagi nih. Siapa sih angka digitnya yang keluar supaya dihasilkan 6 nih dari 3 dadu? Merahnya 2, mata dadu kuningnya 2, mata dadu hijaunya juga 2. Totalnya juga 6 kan? Ada berapa kemungkinan? Hanya 1 kemungkinan. Karena meskipun di otak-atik hasilnya tetap sama. Berarti dari kemungkinan yang ada kita totalkan. 3 tambah 6, 9 tambah 1. Jadinya totalnya adalah 10. Maka jawaban dari soal ini yang diminta adalah pilihan yang B. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Di soal yang kedua kita harus mengisi tempat bilangan nih, posisi bilangan, ribuankah, satuankah, puluhankah gitu ya. Nah, ini konsepnya aturan perkalian dalam kombinatorika. Kita baca dulu soalnya. Banyak bilangan genap ribuan yang memiliki angka berbeda dan lebih dari 3000 yang dibentuk dari angka 1 sampai 7. Di sini ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, bilangan yang kita bentuk itu harus bilangan genap. Genap syaratnya apa? Satuannya ya. Satuannya juga genap. Satuan harus genap nih guys. Kemudian syaratnya lagi angkanya berbeda. Kalau angkanya berbeda, setiap kotak nanti harus selisih 1. Kemudian syarat yang ketiga adalah lebih dari 3000. Maka mari kita kerjakan. Bilangan yang lebih dari 3000 berarti mulainya dari angka 3 ribuannya ya. Ribuannya angka 3 nih. Berapa tempat sih yang bisa kita isi? Mari kita hitung. Nah, ribuannya angka 3 dulu nih kita isi, berarti hanya 1 kemungkinan. Kemudian dia harus bilangan genap. Bilangan genap di sini yang ada itu hanya angka 2, angka 4, angka 6. Totalnya ada 3. 2, 4, 6, hanya 3. Kemudian kan total bilang kita ada 7 ya. Udah diisi untuk 2 angka atau 2 tempat. Berarti sisa 5 di sini, maka sisa 4. Maka kalau kita totalkan kali aturan perkalian, 5 kali 4 20, kali 3 60. Kemudian kita lanjutkan bilangan 4 sebagai ribuannya. Nah, 4000 sekian ya. Berarti ini 1 kemungkinan. Kemudian karena dia bilangan genap udah diisi angka 4, berarti sisalah bilangan genapnya hanya 2 angka, yaitu 2 dan 6. Maka pilihan angka satuannya hanya 2. Kemudian di sini tetap 5 dan 4 gitu ya.
Maka hasilnya bisa kita lanjutkan aturan perkalian 5 kali 4, 20 kali 2, 40. Oke. Kita lanjutkan angka berikutnya. Setelah angka 4, ribuannya adalah angka 5 ya. Untuk angka 5 berarti kan dia bilang ganjil nih. 5 sama lagi kayak bilangan 3 di atas ya. 1 kemungkinan untuk di ribuan, kemudian untuk di satuannya dia kan bilang genap. Berarti kan 2, 4, 6-nya tetap aktif 3. Berarti sini 5 dan 4. Maka totalnya sama kayak angka 3 yaitu 8. Maaf, 5 kali 4 20 ya. 20 kali 3 60. Untuk angka 6 sebagai ribuan maka sama dengan angka 4 yaitu 40 karena dia bilang genap. Kalau untuk angka 7 sama dengan angka 5 dan 3 yaitu kemungkinannya 60. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 60 tambah 40 100 tambah 60 160 tambah 40 200, totalnya 260. Maka jawaban untuk soal ini yang benarnya adalah 260. Kebetulan di pilihan yang A. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir di sesi ini, yaitu banyak bilang ganjil. Tadi genap, sekarang ganjil. Terdiri dari 4 digit angka berbeda yang lebih dari 2000 yang dapat dibentuk dari angka 1 sampai 7. Maka syaratnya ada 3 lagi ya, kayak yang tadi, sama persis. Namun syaratnya adalah bilang ganjil. Bilang ganjil berarti satuannya harus angka ganjil. Yang lebih dari 2000 berarti kita mulai dari ribuannya angka 2. Kalau ribuannya angka 2 berarti pilihan tempatnya di sini 1, hanya angka 2 saja. Kemudian dia ganjil, berarti angka ganjil 1, 3, 5, 7, ada 4. Kemudian di sini angka 5, di sini juga angka 4. Kenapa? Hanya 5 pilihan angka dan 4 pilihan angka ya, dari 7 pilihan angka yang ada. Maka ini hasilnya 5 kali 4 20, kali 4 80. Kemudian untuk bilangan 3 sebagai ribuan, maka kalau kita cari ini 1, kemudian di sini. Nah, 3 ini kan kebetulan bilang ganjil. Syarat satuannya tadi kan juga bilangan ganjil ya, yaitu 1, 3, 5, dan 7 ada 4 kemungkinan. Tapi karena digit angkanya harus berbeda, udah dipakai nih angka 3 di ribuan. Maka angka 3-nya nggak boleh lagi di satuan, maka pilihannya hanya ada 3. Berarti sini 5, 4. 5 kali 4, 20, kali 3, 60 gitu. Kemudian kita lanjutkan angka 4. Angka 4 berarti kemungkinannya sama dengan angka 2 karena sama-sama bilang genap. Maka kita tinggal tiru aja ya, 80. Angka 5 berarti kemungkinannya hanya sama kayak bilangan 3 yaitu 60. Angka 6 sama kayak angka 4 yaitu 80. Dan angka 7 sama kayak angka ini 60, bilang ganjil ya. Maka kalau kita totalkan ini totalnya ada berapa ya? 80, 60, 0, 8, 6, 8, 8, 8, 24. 24 tambah 18. 18, 24, 34 tambah 8, 4, 2. Maka jawaban yang benar untuk soal ini adalah pilihan yang C. Gitu. Semoga sahabat Wati Suara semua paham dengan penjelasan yang Wati Suara berikan. Jika kurang paham atau ada kekeliruan atau bahkan ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan ragu untuk bertanya dan berkomentar ya. Kemudian Wati Suara juga mempersilahkan sahabat Wati Suara semua untuk menuliskan di kolom komentar request soal apa sih yang harus Wati Suara bahas di video selanjutnya. Oke teman-teman, sahabat Wati Suara semua, ditunggu komentarnya dan ditunggu like, subscribe, dan komennya agar video ini, channel ini terus berkembang, menebar manfaat ke banyak orang. Dah, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.